Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan jika hari ini kita boleh ada lagi sebagaimana kita ada. Kita yakin dan percaya bahwa itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi itu semua adalah kekuatan Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawa satu perenungan bagi kita semua yang saya sudah ambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19, di mana judul atau perikop yang ada di pasal ini yaitu ke-10 orang kusta. Nah, berbicara mengenai kisah ke-10 orang kusta dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai 19 ini dikisahkan bahwa pada waktu itu ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, di situ dia bertemu dengan seorang atau ke-10 orang yang kena sakit kusta. Nah, berbicara mengenai penyakit kusta ini, pada waktu itu ketika orang-orang mendapat penyakit kusta atau terkena penyakit kusta ini, orang-orang tersebut atau orang-orang yang kena penyakit kusta ini, mereka dibuat suatu tempat tinggal yang lain, atau mereka tidak boleh berbaur dengan orang-orang yang sehat. Bahasa zaman sekarang seperti diisolasi. Jadi mereka tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang sehat. Kenapa? Karena pada waktu itu penyakit kusta ini adalah penyakit yang menular. Jadi orang-orang sehat tidak boleh bersatu dengan orang-orang yang penyakit kusta ini. Nah, pada saat ini apa yang saya mau ambil dari kisah ke-10 orang kusta ini berbicara mengenai meresponi kebaikan Tuhan. Nah, dalam kisah ini dikisahkan bahwa 10 orang kusta ketika Yesus menyusuri perjalanannya ke Yerusalem untuk melewati perbatasan Samaria dan Galilea, Yesus melihat ke-10 orang kusta ini. Dikatakan di sini dalam ayat yang ke-12, ke-10 orang kusta ini berkata dan menemui Yesus berdiri agak jauh. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Kita boleh lihat di sini dikatakan bahwa mereka berdiri agak jauh. Sudah seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka tidak boleh dekat dengan orang sehat. Pada saat itu mereka menyadari bahwa mereka dalam keadaan sakit. Jadi mereka berseru hanya dari kejauhan saja untuk memanggil Tuhan Yesus. Pada waktu itu mereka memohon belas kasihan Tuhan Yesus. Nah, tema kita pada saat ini yaitu meresponi kebaikan Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita meresponi kebaikan Tuhan? Yang pertama yang saya dapatkan dalam kisah ini yaitu datang kepada Tuhan. Mengapa saya katakan datang kepada Tuhan? Orang-orang atau ke-10 orang yang kena penyakit kusta ini, ketika mereka tahu bahwa Yesus ini adalah pribadi yang bisa menyembuhkan mereka, mereka boleh datang kepada Tuhan. Dan mereka datang meminta belas kasihan kepada Tuhan dalam rangka meresponi kebaikan Tuhan. Dalam kehidupan kita, ketika kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, kita harus tidak lupa datang kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Dan poin yang kedua yang saya dapatkan di sini, bagaimana meresponi kebaikan Tuhan. Bagian yang kedua yang saya dapatkan yaitu taat kepada perintah Tuhan. Mengapa saya katakan taat kepada perintah Tuhan? Dalam kisah ini ke-10 orang kusta ini ketika bertemu dengan Yesus, ketika mereka berminta datang kepada Tuhan, mereka minta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan memerintahkan mereka untuk pergi kepada imam-imam. Pada waktu itu Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan mereka, tetapi Tuhan malah memerintah mereka. Tetapi apa yang kita lihat dari ke-10 orang kusta ini? Mereka langsung mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi mereka taat kepada perintah Bapa di surga. Dia taat kepada perintah Tuhan Yesus. Dan kita lihat pada bagian akhirnya, hasil dari ketaatan mereka mengalami kesembuhan. Pada waktu mereka baru dalam perjalanan menuju kepada kepala imam, mereka sudah sembuh. Padahal mereka belum bertemu dengan kepala imam-imam yang ada supaya mereka sembuh, tetapi mereka sudah sembuh. Itu semua karena mereka taat kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, ketika kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, kita bersyukur, kita belajar untuk menaati setiap perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan dalam kehidupan kita? Ada banyak hal yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita.
Yang paling utama yaitu kita untuk mengasihi sesama kita. Bagaimana kita mengasihi sesama kita. Dan bagian yang ketiga yang saya dapatkan di sini, bagaimana kita meresponi kebaikan Tuhan, yaitu mengucap syukur. Mengapa saya katakan mengucap syukur? Kita lihat pada ayat-ayat yang ke 16 sampai 19, di situ dikisahkan bahwa ketika ke-10 orang kusta ini telah disembuhkan oleh Tuhan, yang kembali hanya 1 orang saja. Yang kembali hanya 1 orang saja. 1 orang ini tidak lupa mengucap syukur. Pada waktu itu Tuhan tanya, kemana ke-9 orang ini? Kemana ke-9 orang yang lain? Kenapa hanya 1 yang kembali? Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa ketika kita mengalami suatu mujizat daripada Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau selalu belajar datang kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, kita mau menaati setiap perintah Tuhan, dan bahkan kita selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya puji Tuhan, itulah beberapa bagian bagaimana kita dalam meresponi kebaikan Tuhan. Saya yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.